Mari saya undang sidang jemaat untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan ini. Kita mau mengangkat syukur kita kepada Tuhan untuk Allah kita yang selalu memelihara kita. Dengan kuasa darah Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita dilayakkan untuk memuji Tuhan. Kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita kepujian dari awal. Katakan, Kau layakkan-Ku. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Amin. Kau telah tebus dosaku.
Terima kasih karena darah Tuhan saja, karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami bisa ada di ruangan ini. Kami menjadi ciptaan yang baru. Kami Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari sebegitu banyak orang, Tuhan sudah pilih kami, menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami yang dahulu jauh daripada Tuhan, Engkau angkat kami Tuhan, Engkau tebus kami, Engkau buat kami menjadi anak-anak Tuhan. Bukan lagi menjadi seteru Tuhan, tetapi menjadi anak-anak-Mu yang terkasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Sekian lama kami tidak beribadah kepada Tuhan bersama-sama di gereja Tuhan di tempat ini, tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur hari ini kami bisa boleh kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Bapa, ampuni segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sucikan layakkan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Apapun yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi pergumulan kami yakin dan percaya saat kami letakkan itu di hadapan Tuhan, saat kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh damai sejahtera yang Tuhan janjikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi yang tidak baik, kiranya Tuhan Yesus selalu melawat mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ada halangan-halangan yang lain ya Tuhan, kami berdoa, biarlah minggu yang akan datang, kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk setiap pelayan-Mu ya Bapa yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah kami mau melayani dengan kuat daripada Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Begitu pula dengan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mau pakai, Tuhan mau jamah, sehingga apa yang sudah dipersiapkan, apa yang akan disampaikan buat kami semua Tuhan, itu menjadi suara hati Tuhan, itu menjadi kepanjangan-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh tersampaikan buat kami seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Kita mau semangat memuji Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan mulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus. Biarlah yang menjadi janji kita kepada Tuhan bahwa selama kita hidup, selama mata kita masih bisa memandang dunia ini, kita mau katakan bahwa Tuhan, aku mau hidup bagi Tuhan. Dia yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah berikan hidup kita kepadanya, Tuhan telah memberikan hidup Dia kepada kita. Untuk itu mari kita sama-sama akan ucapkan janji ini kepada Tuhan. Yesus, Kau benaranku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, selamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Setelah sekian lama, sekian bulan, kami tidak beribadah bersama-sama di gereja ini, di gedung ini. Hari ini kami boleh bergereja bersama-sama, beribadah bersama-sama di tempat ini. Sekalipun masih banyak sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah lewat. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan atas kami masing-masing saat ada di rumah maupun di luar rumah. Kami percaya bersama dengan Tuhan, hari-hari yang ada dapat kami lewati dengan baik, termasuk hari-hari yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang di sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini, kami pulang dengan membawa firman Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Diambil dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Jika sidang jemaat sudah menemukannya, silakan untuk melihat atau menyimaknya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka,
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Ayat terakhir, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman kita di pagi hari ini dalam ibadah minggu pertama awal bulan di bulan Maret. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini kita melihat bagaimana 3 orang murid yang disebut murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu ada 3. Yang pertama Petrus, kedua Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga ini dibawa ke sebuah bukit yang tinggi dikatakan. Lalu di sana terjadilah hal yang luar biasa yang belum pernah Petrus, Yakobus dan Yohanes lihat, dan belum terjadi lagi, ya, dan tidak pernah terjadi lagi setelah kejadian ini. Kejadian yang luar biasa. Ini adalah pengalaman rohani, pengalaman iman mereka bertiga bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini tema kita yaitu pengalaman rohani atau pengalaman iman. Apa itu pengalaman rohani? Apa itu pengalaman iman? Pengalaman iman atau pengalaman rohani adalah pengalaman yang dialami, sebuah peristiwa yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang, bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang awalnya mereka tidak pernah lihat, sesuatu yang awalnya tidak pernah mereka alami, terjadi. Mereka menjadi saksi sejarah dalam peristiwa pengalaman iman. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu, tidak hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang mengalami atau berpengalaman iman, berpengalaman rohani dalam hidupnya, tetapi setiap kita juga. Amin. Makanya pada bagian yang pertama ini, pengalaman rohani dapat dialami seseorang atau sekelompok orang bersama dengan Yesus Kristus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes pengalaman rohaninya berupa adanya perubahan rupa, ya, berubah rupa dari wajah Yesus. Mereka juga melihat bagaimana pakaian Yesus itu sangat putih, berkilat-kilat. Di samping itu mereka melihat Musa dan Elia yang sebelumnya belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka alami. Ya. Dan setelah itu mereka tidak melihat lagi. Kalau Tuhan mau menyatakan dirinya dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam komunitas kita, sangat mudah dengan caranya Tuhan.
Tidak perlu ditantang-tantang sidang jemaat. Tidak perlu diminta Tuhan membuktikan dirinya. Seperti banyak kesaksian dalam kehidupan mereka. Menantang Tuhan. Ya, meminta Tuhan menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Supaya ditunjukkan, dinyatakan bahwa dia itu benar-benar Tuhan. Kalau Tuhan tidak menampakkan diri, tidak menunjukkan dirinya, tidak menyatakan mujizatnya, bagaimana dengan orang yang menantang ini? Apakah dia tetap mau percaya kepada Tuhan? Kita tidak tahu. Tetapi peristiwa itu seringkali terjadi. Kita sering juga mendengar bagaimana mereka berpengalaman rohani atau berpengalaman iman yang akhirnya mereka benar-benar melihat, mengetahui, mengalami atau merasakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita sidang jemaat? Saya katakan tanpa kita minta, tanpa kita tantang pun, Tuhan bisa membuat dalam kehidupan kita, dalam setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan hadir di sana menyatakan dirinya. Supaya Bapak Ibu dan saya meyakini, memahami, mengetahui, mengimani dengan sungguh bahwa Dia, Yesus, selain Dia adalah Allah, Dia juga adalah manusia sepenuhnya. Yang saat ini sedang marak-maraknya menjadi diskusi, debat kusir antara kekristenan dengan saudara-saudara sepupu kita. Tidak sedikit di YouTube. Ya. Bagaimana keyakinan Bapak Ibu, keyakinan saya diutak-atik sedemikian rupa, diserang sedemikian rupa. Itu tantangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mempercayai hal-hal yang seperti demikian, kita tidak bisa menutup akses informasi yang terbuka saat ini Bapak Ibu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu menyikapinya, mencernanya. Bagi saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan diri di dalam pelayanan, saya sudah merasakan, mengalami bagaimana Tuhan membawa saya dalam dimensi pengalaman rohani. Dan saya mau katakan, Yesus itu benar-benar Tuhan. Pengalaman kerohanian, pengalaman rohani, pengalaman iman, saya yakin tidak hanya dialami oleh saya secara pribadi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga dibawa ke dalam pengalaman iman itu. Amin. Saya masih ingat bagaimana saya awal-awal mula masuk dalam panggilan. Saya katakan dalam doa saya, Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan memilih saya untuk terlibat di dalam pelayanan. Kalau boleh Tuhan, saya minta kuliahnya jangan di Kalimantan. Saya tidak pernah sebutkan di mana, tapi akhirnya Tuhan bawa saya ke Jakarta. Di Jakarta tidak ada saudara, tidak ada orang yang dikenal, tidak ada relasi. Berjalan, dan memang Tuhan bawa sedemikian rupa sidang jemaat. Ini pengalaman iman ini ya, berbagi pengalaman iman. Saya yakin Bapak Ibu juga kalau bercerita itu pasti panjang, pasti banyak. Makanya ada kesaksian. Ruang ibadah digunakan untuk kesaksian supaya kita saling berbagi. Bukankah kekristenan itu adalah pengalaman iman? Komunitas yang saling menguatkan, menghiburkan. Jakarta, bagaimana saya mengalami pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tidak ada relasi, tidak ada orang yang mempromosikan untuk menjadi pelayan Tuhan di sebuah gereja
Tapi Tuhan tuntun sedemikian rupa. Dari pelayanan menuju ke pernikahan sidang jemaat. Di sini Ibu Yekti jadi saksi bagaimana ucapan syukur di sini kita buat waktu itu. Pengalaman iman yang diundang sedikit, yang datang banyak. Ini bagaimana? Cukup enggak? Saya hanya ingat Tuhan pernah membuat mujizat. Iya. 2 roti. 5 roti ya. 5 roti atau 2 roti? 5 roti dan 2 ikan. Pemeliharaan Tuhan sidang jemaat. Bagaimana saya dibawa menghadapi situasi yang sulit di dalam bergereja Tuhan di tempat ini. Yang dikatakan GKRI Epifania itu adalah lahan kering, bukan lahan basah. Tapi sampai hari ini saya mengalami pemeliharaan Tuhan itu. Bahwa yang memanggil, memilih saya sebagai hamba Tuhan, yang melayani Dia, Yesus Kristus, itu benar-benar Tuhan sidang jemaat. Yang tidak hanya mengampuni dosa saya, yang tidak hanya menjanjikan bahwa saya akan masuk surga, tetapi juga menuntun, menjaga, memelihara langkah-langkah kehidupan saya. Dan tentu juga langkah-langkah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu sungguh-sungguh mengalami pengalaman iman, pengalaman rohani. Jadi tidak usah malu Bapak Ibu bercerita kalau memang pengalamannya yang luar biasa. Yang bagi orang mungkin itu sederhana, bagi orang itu mungkin biasa saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang mengalaminya, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak salah, tidak keliru kalau Bapak Ibu bercerita kepada orang lain bagaimana Tuhan membawa Bapak Ibu dan saya masuk di dalam pengalaman rohani. Bapak Ibu, gereja kita juga mengalaminya. Amin. Kemarin istri cerita, dan saya juga memang ngamati, belum pernah ada terjadi di gereja kita di masa pandemi malah. Sebelum pandemi belum ada saldo gereja kita sebesar yang sekarang sidang jemaat. Saya tidak perlu sebutkan nominalnya, kita sama-sama tahu yang mengikuti di grup WA. Betul ya Pak Indra ya? Belum pernah terjadi. Sementara di tempat lain babak belur, susah. Tapi Tuhan nyatakan dirinya, pemeliharaannya untuk gereja kita. Amin. Kita juga berencana mau renov pastori. Tiap kali hujan, Ibu Rini itu yang di rumah, ya Bu Rini ya, itu bukan lagi netes airnya itu. Bukan netes 1 tetes, 2 tetes begitu. Tapi benar-benar ngalir. Kita udah berdoa bagaimana ini supaya pastori atapnya dibangun. Saya yakin dan percaya, doakan sidang jemaat sedang dalam pengusulan, biar Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan menyatakan dirinya lagi. Kita berpengalaman iman lagi. Saya yakin tahun ini dalam kasih karunia Tuhan, pastori juga akan direnovasi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Tuhan membawa kita dalam pengalaman iman, pengalaman rohani. Amin. Itu adalah sebuah kebahagiaan dalam hidup kita. Mau digoncang seperti apa kita, mau diserang seperti apapun kita dengan pemahaman-pemahaman, dengan dalil-dalil yang ada,
kita tidak akan pernah terpengaruh. Amin. Karena pengalaman iman kita bukan kata orang, tapi kita sendiri yang merasakan bagaimana hari ke hari, bulan ke bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita, Tuhan menuntun, mengarahkan, membuka jalan, menghiburkan kita. Tapi bagaimanapun saya akan bertanya kepada kita, sudahkah kita berpengalaman dalam mengikut Tuhan? Sudahkah kita memiliki pengalaman rohani dalam hidup ini? Kalau kita sudah berpengalaman rohani, berpengalaman iman, rasanya kurang banyak waktu kita untuk kita ibadah, kurang waktu kita untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya tahu usia kita udah sekian, kita lihat masa lalu kita, kok kita bisa sih lewati, kok kita bisa sih seperti ini, kok kita dapat ya. Akhirnya terungkap dari mulut kita yang sudah berpengalaman beriman, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik rupanya. Amin. Saya itu tidak pernah takut sidang jemaat menjalani hari-hari yang ada. Tahun depan anak saya Debbie tahun depan ini tamat SMA, SMK ya. Tahun ini kan bulan 7 nanti masuk SMK kelas 3. Tahun depan SMK. Gimana ini kuliahnya? Bagaimana uang kuliahnya nanti? Bisa tidak saya menguliahinya? Saya bilang ke anak saya, bapak sama mama ini gak punya duit, tapi punya Tuhan yang hidup. Saya bilang ke Debbie, berdoa. Didoakan dari sekarang ini. Saya sudah sejak lama berdoa supaya anak saya nanti bisa kuliah di jemaat. Tidak hanya bapaknya yang tamat, mamanya yang tamat, anak juga harus menamatkan ke perguruan tinggi. Kalau bapak mamanya bisa S1, anak tidak S1, itu bukan kemajuan itu. Itu kemunduran. Tapi saya percaya anak saya Tuhan akan bawa juga dalam pengalaman iman, pengalaman rohani. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saya jangan pernah terkecoh, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mempertanyakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia tahu kesulitan Bapak Ibu, dia tahu kelemahan Bapak Ibu, kekurangan Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu, dan dia akan hadir di sana untuk menyatakan dirinya bahwa dia sesungguhnya adalah Tuhan. Yang kedua, pengalaman rohani atau pengalaman iman akan membuat seseorang semakin taat kepada Yesus. Itu di ayatnya yang ke-7. Kalau tadi ayat 2 sampai ayat 6 pengalaman rohani dapat dialami seseorang bersama Yesus Kristus. Yang kedua, pengalaman rohani akan membuat seseorang semakin taat kepada Yesus. Karena ada suara setelah itu. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hal yang sama, kalimat yang sama terjadi pada saat Tuhan Yesus keluar dari baptisan, dari air baptisan. Seperti burung merpati, terdengar suara yang sama.
Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita dibawa kepada dimensi pengalaman iman, pengalaman rohani, kalau ada yang masih main-main, yang tidak bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, mendengar suara Tuhan, sudah keterlaluan itu. Memang harus kita akui dalam diri kita ini, pikiran kita terutama, dengan logika-logika kita, pengalaman kita, analisa kita, sepertinya tidak masuk di akal. Kalau Bapak Ibu sedang diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan situasi yang sulit, benar nggak sih Tuhan itu ada? Sementara di sisi yang lain katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan-keadaan yang sulit atau tidak sama sekali? Kalau kita taat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan. Sekalipun mengalami pengalaman yang pahit. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin dengar-dengaran dengan perkataan Tuhan. Ada omongan orang, ada pasti. Yang tidak mendukung banyak. Yang membuat kita ragu-ragu ada. Yang salah paham tidak sedikit. Tapi kita maju saja sidang jemaat. Maju, peduli amat dengan orang. Kita yang alami, kita yang dibawa Tuhan masuk untuk percaya kepadanya, masuk dalam dimensi pengalaman rohani ini. Maka pada saat kita memberi kesaksian, pada saat kita menasehati orang, pada saat kita berbagi pengalaman, tidak ada keraguan lagi dalam diri kita. Amin. Ayo kuat. Pada saat kita melihat situasi orang, kita berkata, ayo kuat, ayo maju, kamu bisa. Maka kita mulai bercerita di situ pengalaman iman kita kepada Tuhan. Amin. Beberapa teman yang mau menikah, saya katakan ayo menikah. Bagaimana dengan biaya? Pokoknya ada niat dulu. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, Tuhan pasti buka jalan. Bukan kita konyol Bapak Ibu, bukan. Kita sudah mengusahakan, kita sudah maksimal, tapi kita terbatas. Mau apa lagi? Selain hanya berserah berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Pada saat kita berserah berpengharapan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Lalu saya katakan kepada mereka, saya pun waktu menikah tidak punya uang yang cukup, uang yang banyak, modal nekat. Tapi saya jalani dan Tuhan selalu buka jalan. Banyak kesaksian Bapak Ibu yang ada di kepala Bapak Ibu. Sekali waktu sampaikanlah itu. Termasuk nanti di penghujung tahun 2021. Tahun lalu kita tidak berbagi kesaksian. Karena saya pulang, kita juga nggak ada ibadah. Baru hari ini ibadah. Tapi di penghujung tahun, saya berharap
kita semua boleh berbagi kesaksian Bapak Ibu. Amin. Bagaimana Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu berjuang di dalam hidup ini. Kalau bukan bersama dengan Tuhan Yesus, tidak tahu seperti apa dan bagaimana kehidupan ini. Tapi karena bersama dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saya tetap eksis hingga hari ini. Amin. Jadi pengalaman rohani dapat dialami seseorang atau sekelompok orang bersama dengan Tuhan Yesus. Pengalaman rohani akan membuat seseorang atau sekelompok orang semakin taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kami dibawa masuk dalam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan kami akan semakin taat, semakin sungguh-sungguh, semakin mendengar akan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan bagi kami sekalian. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan, layakkan setiap kami ya Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, berdampak yang baik bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati roti dan air anggur yang ada, yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, saya akan mengajak kepada kita untuk melihat 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita di ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia ditangkap, ia disiksa dengan disesah, dicaci maki, ditinju, diludahi. Ia direndahkan sedemikian rupa. Kepalanya dimahkotai duri, dipaksa memikul salib. Kemudian ia dipaku di atas kayu salib.
mati menggantikan kita sekalian sidang jemaat. Namun pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk mengingat penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Marilah sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya, sekaligus kita menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Untuk itu, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Air anggur yang merupakan lambang darahnya ini. Kita mengingat peristiwa lebih 2000 tahun yang lalu. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, lambungnya yang ditusuk, kaki dan tangannya yang dipaku, mengalir darah yang menyucikan segala dosa pelanggaran kita, darah yang memperdamaikan kita dengan Allah, yang kita seharusnya menjadi seteru Allah, musuh Allah. Sekarang kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, sekaligus kita menyiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat, kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, minumlah. Saya mohon kesediaan Ibu Yekti pimpin doa ucapan syukur. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Walau topan datang menerpa, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada kesempatan ini. Dan kami terus berharap ini akan berlanjut minggu depan, minggu-minggu selanjutnya, sepanjang tahun ini. Karuniakan juga kesehatan, kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan. Dengan kondisi yang sehat kuat, kami dapat beraktivitas, kami dapat mencari rejeki, dan kami percaya kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Peliharakan sidang jemaat-Mu, khusus yang usia lanjut, dijaga, dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk kami yang masih muda, kami gunakan waktu yang ada untuk terus berkarya, memberi yang terbaik untuk pekerjaan kami, untuk rumah tangga atau keluarga kami ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan yang ada dalam kesusahan, berikan penghiburan dan bukakan jalan ya Tuhan. Untuk anak-anak dari sidang jemaat-Mu, untuk kami, anak-anak kami ya Tuhan,
yang belum dibaptis, biarlah mereka juga dengan tergerak hati memberi diri, berserah penuh mau menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, sehingga mereka dengan rela hati untuk dibaptis ya Tuhan, dan setelah itu terus belajar di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara ini tetap dalam pimpinan Tuhan. Pemerintah dikaruniakan hikmat baik pusat maupun daerah untuk vaksinasi ya Tuhan. Kami berharap biarlah semua lapisan masyarakat akhirnya divaksinasi. Dengan demikian tidak hanya memutus rantai COVID-19, tetapi semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ekonomi bergerak lagi dan lain-lain menjadi baik adanya. Sebentar Tuhan kami akan tinggalkan tempat ini, mau kembali ke rumah masing-masing, sertai baik yang dekat maupun yang jauh. Demikian juga sidang jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Bahkan untuk apa yang kami buat lewat YouTube juga boleh memberkati banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.